Saya Elsie Gusmia dari kelas A 2017-2 kelompok 1. Di sini saya akan mempraktekkan tindakan bagaimana cara bilas lambung. Selamat menyaksikan. Yang pertama kita lakukan yaitu menjelaskan kepada pasien bagaimana prosedur dari bilas lambung dan tujuannya dan kenapa pasien tersebut dilakukan pembilasan pada lambung. Selanjutnya kita posisikan pasien. Untuk posisinya ada 3 posisi, yaitu posisi datar, semi fowler, dan posisi duduk. Kita menggunakan posisi yang datar, jadi bantalnya kita lepaskan terlebih dahulu. Setelah kita lepaskan bantalnya, kita letakkan handuk di bawah kepala pasien agar apabila ada cairan yang tumpah maka bisa dengan handuk. Maaf ya Pak. Selanjutnya kita letakkan perlak dan juga handuk di dada pasien dengan mempertahankan privasi pasien. Selanjutnya yaitu kita cuci tangan dan menggunakan handscoon. Handscoon yang digunakan yaitu handscoon bersih, tidak perlu handscoon steril. Selanjutnya kita ukur selang NGT-nya dari hidung pasien ke daun telinga ke PX atau di ujung PX pasien. Sebelumnya kita tentukan dulu hidung mana yang akan digunakan untuk kita lihat bagaimana kepatenan jalan nafasnya juga. Setelah itu, setelah kita memilih yang mana bagian patennya, maka kita bersihkan dengan kasa. Kenapa dengan kasa? Karena apabila dengan kapas nanti akan ada serat-seratnya. Kita bersihkan secara melingkar saja. Apabila ada di dalam hidung pasien kotor, maka kita gulung terlebih dahulu kasanya dan kita bersihkan. Selanjutnya kita ambil NGT-nya. Ini NGT-nya untuk dewasa yang 16, untuk dewasa ada yang 16 sampai 18. Jadi kita buka terlebih dahulu. Kita ukur dari hidung ke daun telinga sampai ke PX pasien, kira-kira 53 cm. Kita memasukkan selang NGT, kita beri terlebih dahulu pelumas atau jelinya. Selanjutnya kita akan memasukkan selang NGT. Kita tidak menganjurkan kepada pasien untuk menelan, tapi kita menganjurkan kepada pasien untuk menarik nafas dalam. Tarik nafasnya ya Pak, tarik nafas dalamnya ya Pak. Nah, setelah kita masukkan
Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan apakah sudah masuk kepada lambung atau belum. Prosedur yang pertama yaitu dengan memasukkan udara sebanyak 10 sampai 20 cc dan juga menggunakan stetoskop. Kita letakkan stetoskop pada lambung dan selanjutnya kita masukkan udara sebanyak 10 cc. Kita dengarkan. Apabila ada suara angin berarti sudah masuk kepada lambung pasien. Selanjutnya jangan lupa untuk mengklaim NGT. Yang kedua yaitu dengan meletakkan kom yang berisikan air dan dibiarkan seperti ini. Lihat apakah ada gelembung-gelembung pada kom. Selanjutnya untuk prosedur yang ketiga, untuk prosedur yang tadi yang menggunakan kom itu tidak dianjurkan karena kurang dianjurkan karena nanti takutnya ada cairan yang keluar dari selang NGT. Untuk selanjutnya, untuk pengecekan bisa kita lakukan cara dengan mengaspirasi apakah ada cairan yang keluar. Kita tarik. Selanjutnya kita lihat bagaimana cairannya dan kembali kita klem selangnya. Selanjutnya kita letakkan cairan tadi yang ada di sprit ke dalam tempat spesimen untuk dicek apakah ada bakteri atau apakah ada racun di dalam lambung. Selanjutnya kita fiksasi NGT. Fiksasinya dengan cara kita silangkan. Pertahankan fiksasi sampai prosedur tindakan selesai. Cara fiksasinya dengan cara menyilang. Setelah kita miringkan pasien, kita buka klem. Kita letakkan sprit 50 cc dan kita cabut yang untuk menekannya. Kita masukkan cairan sebanyak 300 cc secara sedikit-sedikit. Kita biarkan. Setelah itu kita masukkan kembali cairan. Kemudian kita klem selama 1 menit. Untuk menampungnya bisa kita letakkan kom besar ataupun dengan menggunakan urine bag. Apabila menggunakan urine bag, maka kita buka klem, kita hubungkan dan kita letakkan urine bagnya lebih rendah daripada pasien. Kita letakkan di bawah. Kita tunggu berapa banyak cairan yang akan keluar. Untuk prosedur selanjutnya yaitu bisa pasien kita kembalikan ke semula posisi datar. Kepala lebih rendah daripada
badan dan kepala dimiringkan sedikit. Setelah itu kita masukkan kembali, bisa kita lakukan setelah kita memiringkan kepala pasien, kita masukkan kembali cairan. Jangan lupa ini tetap diklem. Setelah itu kita lepaskan dan biarkan sampai cairannya masuk ke dalam lambung. Kemudian kita sambungkan kembali dengan urine bag, letakkan di bawah. Selang NGT-nya apabila tindakan sudah selesai, maka bisa kita up dengan hati-hati dan pelan-pelan. Apabila tindakan belum selesai atau masih ada indikasi lain yang akan dilakukan, maka selang NGT tidak perlu dibuka, tapi diklem. Biasanya pada pasien bilas lambung, pasien akan dipuasakan, jadi tidak minum dan tidak makan sampai lambung pasien tersebut bersih. Untuk prosedur selanjutnya itu bisa kita kembali rapikan pasiennya. Maaf ya Pak. Setelah kita rapikan pasiennya, bantalnya bisa kita kembalikan. Determinasi kita lakukan, yaitu semoga ini bisa untuk mengurangi gejala apabila ada gejala lain, apabila keracunan ataupun ada bakteri lain, dan juga semoga apabila indikasi untuk pembedahan maka bisa dilancarkan dalam pembedahannya. Untuk selanjutnya yaitu dalam pendokumentasian bisa kita dokumentasikan berapa cairan yang keluar dan berapa cairan yang masuk, dan berapa kali pembilasan. Contohnya apabila 3 kali pembilasan, maka 1 kali pembilasan berapa cc yang dimasukkan. Apabila 200 cc maka 2 dikali 3, apabila 200 cc yang dimasukkan berarti 3 kali 200, seperti itu. Selanjutnya juga kita melihat yang tadi di tempat spesimen, bagaimanakah warna, bau yang dikeluarkan oleh lambung. Untuk berapa yang dikeluarkan mungkin bisa kita lihat pada urine bag, karena di sini ada untuk berapanya yang keluar. Di sini ada sampai 2000. Nanti kita yang dikeluarkan dari lambung bisa menggunakan urine bag. Selanjutnya jangan lupa untuk pencatatan kepada siapa kita melakukan tindakan, dan nama kita sebagai perawat dan juga parafnya, serta kapan dan waktunya kapan kita melakukan tindakan. Jangan lupa setelah kita melakukan tindakan, setelah merapikan alat dan pasien, kita buka handscoon. Dan jangan lupa untuk cuci tangan sebelum menyentuh pasien lainnya dan sesudah menyentuh pasien.